Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan dengan saya Ayu Cornelia di kesempatan Cheers episode kali ini, yaitu Creative Industry Tips with Kluwi Kluwi. Apakah itu Kluwi Kluwi? Nanti saya akan bahas lebih lanjut ya. Nah, yang jelas di era new normal seperti ini banyak sekali bermunculan usaha-usaha di Indonesia dan di Yogyakarta pada khususnya. Banyak hal yang perlu kita perhatikan karena di kreatif industri ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jelas inovasi dan juga quality control dari produk itu. Namun yang perlu kita lakukan juga adalah berkaitan dengan pemasaran. Ya, sahabat CNC, masih di episode Cheers kali ini Creative Industry Tips with Kluwi Kluwi dan masih bersama dengan saya Ayu Cornelia di kesempatan sore hari ini. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kreatif industri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, selain juga inovasi produk, juga kualitas kontrol. Nah, kita juga harus peduli, harus peka yang namanya PDB. Apa itu PDB? Adalah positioning, kemudian differentiation dan brand. Jadi kita harus tahu kira-kira posisi produk atau usaha kita itu seperti apa di masyarakat, dan yang jelas harus berbeda, tidak boleh sama dengan yang lain supaya brand kita lebih terangkat. Nah, di sini kita akan bahas sama-sama dengan produk dari kreatif industri, dan kali ini saya akan mengambil contoh Kluwi Kluwi, produk tentang salah satu dari industri kreatif yang ada di Yogyakarta. Apakah sih itu industri kreatif? Setelah ini saya akan bahas lebih lanjut. Nah, sahabat CNC, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta adalah salah satu tujuan pariwisata di Indonesia yang memiliki begitu banyak kreativitas. Salah satunya adalah industri kreatif ini. Salah satunya di Yogyakarta ini ada banyak sekali leather product ya, jadi produk kulit yang banyak sekali diproduksi dan didesain di Yogyakarta. Salah satunya adalah Kluwi Kluwi ini. Inilah yang mungkin sahabat CNC bisa melihat di sini bahwa produknya banyak sekali, dan di era new normal ini kita tidak hanya diam saja ya, produk sebuah industri kreatif tidak bisa hanya diam saja, tapi juga berpikir kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan Kluwi Kluwi ini menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Seperti yang tadi sudah saya kenakan di awal, yaitu masker ya. Jadi ada masker dari kulit dan warnanya bermacam-macam sahabat CNC. Ada yang hitam, ada yang coklat. Dan uniknya di Kluwi Kluwi ini juga menciptakan konektor. Jadi supaya kalau suka lupa kayak saya, jadi tahu kira-kira di mana ya tadi nyimpennya ya. Nah, jadi kita makanya bisa hanya seperti ini. Nah, jadi dia bisa ngantung terus ya, bisa ngantung seperti ini. Kemudian kita bisa melepasnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita lupa untuk naruh, jadi ini terus gantung dimanapun kita berada ya. Jadi tadi sudah ada masker, kemudian juga ada ini ya. Ini adalah tas new normal. Kenapa tas new normal? Karena bisa berfungsi untuk menyimpan hand sanitizer, kemudian juga bisa untuk menyimpan tempat tisu, dan juga masker kita ini kita bisa juga taruh situ kalau misalnya kita mau makan atau kita sedang tidak nyaman untuk memakainya, kita bisa naruh di sini dan semuanya bisa kita bawa, sangat handy ya sahabat CNC. Seperti ini kita bisa hanya seperti ini, dan ini macam-macam warnanya ya, ada yang nuansa hijau, nuansa coklat. Jadi nanti sahabat CNC bisa lihat produk-produk kulit di situ. Nah, itulah salah satu strategi dari industri kreatif sahabat CNC, bahwa kita harus kreatif, kita juga harus menyesuaikan dengan tuntutan tren yang ada ataupun kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi ini adalah tas new normal. Kemudian ada juga untuk Anda yang ingin membuat tas kulit kemudian digabung dengan EcoPrint di sini ya, Anda bisa juga menggunakan nama dari usaha Anda sendiri atau perusahaan Anda sendiri seperti ini ya. Jadi ada beberapa yang nanti bisa akan dilihat di situ, produk-produk yang menggunakan nama dari perusahaan tertentu atau mungkin instansi atau mungkin komunitas Anda, itu bisa langsung kita pesan dibuatkan oleh Kluwi Kluwi ini sendiri. Nah, berarti tadi ada beberapa kuncinya. Yang pertama, kita menjawab dari kebutuhan masyarakat, apa saja sih yang bisa kita bantu supaya kita bermanfaat sebagai industri kreatif. Yang kedua, kita juga harus menyesuaikan diri, kira-kira ketika kita membuat branding itu apa sih yang dibuat, apa sih yang dibutuhkan. Oh, ternyata kita harus menunjukkan nama kepada masyarakat supaya semakin dikenal. Nah, salah satunya juga kalau tadi sudah saya tunjukkan,
Di sini juga Cornelia & Co juga ada di tas yang dibuat oleh Chloe Chloe ini. Jadi ini adalah leather dan ada desain logo dari Cornelia & Co. Nah, Anda pun bisa begitu juga. Kalau seandainya Anda saat ini memiliki usaha terkait dengan industri kreatif, jangan hanya diam, tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, sahabat CNC, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan industri kreatif? Tadi saya sudah jelaskan beberapa hal. Intinya adalah industri kreatif itu datang dari kreativitas seorang individu yang memang dia punya ide terkait dengan sebuah usaha ataupun sebuah desain, dan biasanya industri kreatif ini bermacam-macam, bisa berbentuk dari segi kerajinan atau juga fashion, bahkan juga bisa musik atau performance seperti itu. Itu bisa saja disebut sebagai industri kreatif. Menurut United Nations Conference on Trade and Development, yaitu dijelaskan bahwa industri kreatif mencakup beberapa hal yang berikut ini. Yang pertama adalah sebuah siklus kreasi, produksi, dan aktualisasi dari sebuah seni yang bisa berupa dalam bentuk barang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa sebuah kerajinan atau juga fashion atau juga mungkin tas seperti ini dan juga sepatu yang saya pakai dan juga banyak sekali produk yang kita di sini dinamakan adalah industri kreatif, dan di situ memang kembali kepada seseorang yang menciptakan kreativitas tersebut, dan itu harus dilakukan secara konsisten dan persisten. Harus dilakukan inovasi, harus dilakukan motivasi juga supaya kita bisa memenuhi apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Industri kreatif ini juga merupakan serangkaian aktivitas yang juga tadi timbul dari seorang yang menciptakan seni tersebut. Dan jangan lupa bahwa ini adalah hak intelektual yang perlu dilindungi dan juga perlu dijaga dari segi hak dan kewajibannya. Jadi industri kreativitas ini pastinya akan mendatangkan sebuah revenue atau juga pendapatan bagi usaha kreatif tersebut. Menurut United Nations Conference on Trade and Development, yang namanya kreatif industri ini tentunya merupakan titik temu dari seni, jasa, dan juga industri itu sendiri. Apa yang kira-kira bisa dikaitkan dari ketiga hal tersebut dan mendatangkan manfaat yang baik untuk masyarakat. Sehingga kreatif industri ini sangat erat hubungannya juga dengan wisata. Ya, kira-kira dalam pengembangan di era new normal seperti ini, kita sedang mengembalikan pariwisata di Jogja, bahkan di Indonesia, supaya bisa kembali normal seperti sedia kala. Nah, kreatif industri ini bisa menjadi salah satu strategi di mana kita bisa membalikan pariwisata, karena sebetulnya kedua hal ini saling berkaitan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kreatif industri bisa mendatangkan manfaat banyak baik untuk usaha yang dilakukan sendiri ataupun juga untuk masyarakat luas. Dan Chloe Chloe ini sebagai salah satu leather production yang ada di Yogyakarta bagian selatan sudah melakukan ekspor, sahabat CNC, yang pastinya hal ini membawa manfaat banyak untuk orang yang ada di sekitar dan juga orang yang ada di Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya, bahwa ternyata kreatif industri di Indonesia itu luar biasa. Dan kita sebagai pelaku dari usaha kreatif industri ini ataupun kita yang memang senang untuk membeli produk dari kreatif industri bisa menjadi suatu inspirasi supaya kita bisa semakin mengembangkan apa yang ada di Indonesia. Seperti ecoprint seperti ini, kemudian juga bisa batik ya, dan juga beberapa hal yang menjadi potensi daerah dari Indonesia, dan itu terkait dengan pariwisata. Jadi mari kita juga saling mengembangkan, saling mengaitkan antara kreatif industri dengan pariwisata itu sendiri. Masih di Cheers bersama dengan saya Ayu Cornelia di kesempatan sore hari ini terkait dengan episode Kreatif Industri Tips bersama dengan Chloe Chloe. Ya, tadi sudah kita lihat sama-sama produk dari Chloe Chloe, ada tas, ada sepatu, ada masker ya seperti ini hitam, kemudian juga ada yang coklat, ya ada dompet, yang semuanya itu menggabungkan dari sisi ecoprint dan juga batik sendiri. Nah, sahabat CNC, kalau kita sudah punya produk banyak seperti ini, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita memasarkannya. Karena jangan sampai kita sudah punya produk yang bagus tapi tidak ada orang tahu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa website itu sangat bermanfaat, sahabat CNC, untuk mengembangkan usaha kita, ya baik itu secara profit ataupun juga hanya sekedar menyampaikan informasi tentang terkait dengan komunitas Anda ataupun kegiatan yang Anda lakukan. Kemudian juga jelas yang kedua, sosial media selalu ada kembangkan dengan Instagram yang sekarang menjadi salah satu platform yang dicari untuk bisnis ya. Jadi tadi yang pertama website, kemudian sosial media, jangan lupa Instagram, Facebook fanpage ya, kemudian juga advertisement kadang-kadang mungkin bisa Anda pakai, Twitter ya, bagaimana cara
cara Anda mengemas pesan. Dan yang selanjutnya adalah event, ya, ketika nanti sudah selesai di era new normal ini diharapkan semua sudah kembali seperti biasa dan Anda bisa mengemas sebuah event yang menarik di mana salah satu produk Anda bisa menjadi kontributor di acara tersebut. Ya, kemudian selanjutnya adalah membangun sinergi dengan banyak pihak. Salah satunya adalah government dan yang selanjutnya adalah media relation. Jangan lupa kita juga harus memberitahukan kepada media, teman-teman media yang ada di kota Anda terkait dengan usaha kreatif Anda sehingga produk Anda itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk Anda sendiri. Ya, nggak terasa perjumpaan kita sudah hampir di penghujung untuk episode Cheers kali ini terkait dengan kreatif industri with Chloe. Tadi sudah ada beberapa produk yang sudah saya tunjukkan sebagai salah satu contoh produk kreatif industri anak negeri yang luar biasa, bisa menjadi satu kebanggaan untuk kita masyarakat di Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kreatif industri. Tadi sudah ada beberapa, yang terakhir adalah jangan lupa bahwa untuk membuat keberhasilan dari kreatif industri, yang pertama adalah to see, yang kedua adalah to do, dan yang ketiga adalah to buy. Jadi kalau seandainya Anda memiliki kreatif industri, harus ada apa yang bisa dilihat dan juga suasananya nyaman. Kemudian to do, bisa dilakukan, bisa experience, misalnya gimana sih caranya membuat tas seperti ini. Kadang-kadang kita juga perlu mengajarkan kepada masyarakat. Yang ketiga tentunya to buy. Jadi Anda juga harus menyesuaikan dengan harga kira-kira di era new normal seperti ini, harga diskon berapa yang bisa Anda berikan kepada masyarakat luas sehingga sama-sama mutual benefit. Masyarakat juga diuntungkan karena kita juga butuh untuk beli masker, kemudian beli tas new normal seperti ini tapi dengan harga yang terjangkau. Ya, sahabat CNC, itulah tadi kita sudah simak sama-sama Cheers episode Creative Industry with Chloe. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kita terus tetap mengutamakan produksi dalam negeri karena dengan begitu kita pun semakin mencintai bangsa dan negara kita dengan produk-produk yang dihasilkan di Indonesia. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Stay healthy, stay safe, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan selalu membawa hand sanitizer, tisu, dan semua yang sudah disampaikan untuk protokol kesehatan COVID-19. Sehat selalu, sampai ketemu di Cheers episode di Selasa yang akan datang jam 3 sore. Saya Ayu Cornelia, cheers!